Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Surat Ali Imran ayat 133. Kaum muslimin dan muslimat jemaah Masjid Raya yang dimuliakan Allah, kita beri judul kuliah zuhur kita pada kali ini, surga hanya disediakan Allah untuk orang yang bertakwa kepada Allah. Semua kita pasti mengharapkan surga Allah. Bagi orang yang normal, kecuali bagi orang yang sakit jiwa. Karena kita harap, tentu kita berusaha untuk mendapatkannya. Tidak bisa dengan doa dari pagi sampai sore berharap masuk surga Allah, tidak dapat. Harus waktu di dunia ini kita kerja keras menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Untuk mendapatkan itu memang banyak tantangan dan rintangan. Banyak hal yang harus dilalui baru bisa mendapatkannya. Di antaranya kita harus muslim dulu, Islam. Bersyukur kita kepada Allah. Allah sudah takdirkan kita beragama Islam. Mari kita pelihara secara baik keislaman kita, jangan sampai luntur, jangan sampai habis. Dimanapun kita berada, buktikan bahwa kita ini benar-benar muslim, benar-benar Islam. Sikap, tingkah laku, tata kerama harus secara Islami, termasuk berpakaian, pergaulan pun harus Islami, bertetangga pun juga harus seperti itu, termasuk makanan. Kalau tidak, Islam kita namanya Islam abangan, belum yang diharapkan sebenar-benar muslim. Allah ingatkan kita dalam surat Ali Imran ayat 102, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali kamu benar-benar muslim, benar-benar Islam. Bagaimana kita bisa mewujudkan hal tersebut? Melaksanakan arkanul Islam, rukun Islam dengan baik dan sempurna, bukan sekedar pelepas utang. Mulai dari mengucapkan 2 kalimat syahadat, mendirikan sholat, dan membayar zakat, puasa dalam bulan suci Ramadan, dan menunaikan haji ke Baitullah. Jika itu sudah mampu kita, baru kita berusaha menjadi orang yang benar-benar mukmin. Buktikan kita beriman dengan Allah, tahan uji. Banyak cobaan
Jangan kita mengeluh, berputus asa. Ketika kita digoda, jangan tergiur, jangan habis keimanan yang sudah ada. Kalau dapat amantu billah summastaqim, aku beriman kepada Allah, kemudian punya pendirian. Kaum muslimin dan muslimat rahimahullah, baru kita bisa menjadi muhsin, orang yang berbuat baik. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Berbuat baiklah kamu, sesungguhnya Allah mencintai orang yang berbuat baik. Berbuat baik itu harus dengan niat yang ikhlas karena Allah. Karena semua yang kita lakukan dilihat, didengar, disaksikan oleh Allah. Apa itu ihsan? Al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Yang ihsan itu engkau sembah Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Jika kamu tidak melihat Allah, Allah pasti melihatmu. Ini kita yakini sepenuh hati, bukan karena orang, karena segan, karena malu, tapi niat wa akhlasu dinahum lillah, ikhlas beragama karena Allah. Lakukan selagi kita masih hidup. Perbanyak berbuat kebaikan dimanapun kita berada. Waktu hidup bisa berbuat, kalau sudah jadi mayat tidak mungkin lagi kita berbuat kebaikan. Jika itu sudah mampu, baru kita namanya mukhlisin, orang yang ikhlas berbuat lillah karena Allah, bukan karena orang, karena segan, karena malu, tapi semata-mata terpasang niat lillahi ta'ala. Jangan asal berbuat tanpa niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Hanya sesuai pekerjaan mesti dengan niat, orang akan terima balasan sesuai apa yang diniatkan. Mari kita dihimbau, apapun yang kita perbuat, pasang niat lillahi ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Baru kita bisa menjadi orang yang bertakwa, muttaqin. Menjadi orang yang bertakwa itulah sampai akhir hayat, detik-detik terakhir berpisah roh dengan jasad, kita yakin dengan Allah, kita benar-benar dekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin dan muslimat, untuk orang yang bertakwa itulah Allah sediakan surga yang luasnya seluas dan langit dan bumi. Lalu siapa orangnya? Ini banyak kali Allah ungkapkan dalam Al-Quran kriterianya. Di antaranya terdapat dalam surat Ali Imran ayat 134, ayat 135. 1. Allazina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Orang itu mau menafkahkan hartanya, baik waktu sempit maupun waktu lapang. Waktu hidup dia mau berinfak, karena itu perintah Allah terungkap dalam surat Al-Munafiqun ayat 10. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Infakkan olehmu sebagai rezeki yang diberikan kepadamu sebelum datang malaikat maut. Kalau sudah datang malaikat maut, harta tidak kita lagi punya, berpindah kepada ahli waris. Kita miskin melarat kalau ketika kita jadi mayat. Untuk itulah kaum muslimin, orang yang bertakwa itu mampu mau untuk berinfak waktu hidup dia lakukan. Yang kedua, wal kaziminal ghaiz, sanggup mengendalikan marah, emosi. Semua kita kalau tersinggung pasti emosi. Tapi bagaimana kita bisa mengendalikan emosi? Jangan diperturutkan. Emosi tidak menyelesaikan masalah, tapi membuat rumit masalah. Apalagi dengan istri, dengan anak-anak, dengan suami, dengan tetangga, dengan teman. Tersinggung sedikit
Mari kita berjiwa besar, berlapang hati. Jangan kita naik pitam, marah yang tak terkendali. Pasti menyesal, Pak. Banyak kasus yang terjadi ketika dia emosi, lalu dia perturutkan emosinya, menimbulkan masalah, dia menyesal setelah itu. Kalau dapat kita kendalikan, wal kaziminal ghaiz, sanggup kita mengendalikan marah. Apalagi dengan istri, kesal terhadap istri, cepat istighfar. Jangan diperturutkan marah kepada istri. Banyak seorang suami, dia ringan tangan memukul istrinya. Nanti ingat ada undang-undang anti kekerasan, undang-undang perlindungan anak dan perempuan. Kalau bapak memukul istri, lalu istri cepat datang ke dokter, ke rumah sakit, minta visum et repertum. Dengan visum itu bisa melakukan delik aduan, mengadu ke polsek, polres, bahwa kita sudah dipukul oleh suami. Begitu bapak dikadukan oleh istri, pihak berwajib akan segera bertindak dan menangkap. Ini terjadi penyesalan. Dengan demikian kaum muslimin, kepada kita semua yang hidup bermasyarakat, yang hidup kita bergaul dengan orang lain, tersinggung-singgung sedikit, mari kita berjiwa besar, jangan kita perturutkan marah. Yang ketiga, wal afina 'anin nas, saling kita bermaafan di antara manusia. Mau minta maaf, mau memberi maaf. Jangan ada dendam kasumat. Dendam tidak juga menyelesaikan masalah, tapi membuat kita bisa jantungan dan bisa kita tidak stabil hidup. Kaum muslimin dan muslimah rahimahullah, kenapa kita perlu saling bermaafan? Kita bertetangga, kita bersaudara, bergaul di mana-mana. Dalam pergaulan, capek kata-katuan, capek kaki talangkahan, tasingguan dikanai, talantuan dikaturun. Kalau itu terjadi, kita berjiwa besar memaafkan orang tersebut. Mau kita minta maaf kalau kita menyinggung orang, mau kita memberi maaf kalau orang sudah minta maaf kepada kita. Ini namanya kriteria orang yang bertakwa kepada Allah. Mampukah kita bisa seperti itu? Terpulang kepada kita masing-masing. Kaum muslimin, yang keempat adalah orang yang suka berbuat baik. Allah mencintai orang yang berbuat baik. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang berbuat baik. Selagi kita masih hidup, sedetik sebelum mati, ada kesempatan berbuat kebaikan, tanamlah kebaikan tersebut. Berbuatlah dengan sebaik-baiknya, supaya inilah yang akan menolong, membantu kita ketika kita dibawa orang ke lahat, ke kubur. Teman yang paling setia kita hanya amal ibadah kita, kebaikan-kebaikan yang kita perbuat. Lain dari itu akan tinggal di dunia ini, termasuk keluarga yang kita banggakan, termasuk harta yang kita miliki. Kata Rasulullah SAW, yattabi'ul maita thalasun, ada 3 macam yang akan mengikut mayat. Pertama, ahlu keluarganya, familinya, dunsananya. Yang kedua, wamalu, harta bendanya, kasur yang tebal, selimut yang bagus, mobil mengkilat, akan ikut bersamanya. Yang ketiga adalah wa amalu, amal ibadahnya. Tapi ingat, ketika kita masuk ke lahat, lahat dikenal dengan nama TMM, tahanan malaikat maut. Kasurnya tanah, atapnya papan, dihimpit dengan tanah dalam 1,5 meter, lebar 75 cm, panjang seukuran kita, gelap dada terperi. Kita akan tinggal sebatang karang. Kalau sudah dikuburkan kita, ditimbun lahat kita, 2 akan kembali pulang, yang tinggal bersama kita hanya 1. Apa yang akan kembali? Yarji'u ahluhu wa maluhu, yang akan kembali adalah keluarga dan harta.
wa yabqa amalu, yang tinggal bersama kita hanya amal ibadah kita masing-masing. Sungguh akan husnul khatimah, sebaik-baik penutup ajal, jika orang menghadap Allah, menanamkan atau berbuat kebaikan dan punya bekal, punya teman berupa amal soleh, dia akan gembira menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sungguh akan menyesal dan menangis ketika seseorang waktu hidup tidak mau beribadah, tidak mau beramal soleh, dan di saat dia sakratul maut, air matanya akan meleleh keluar menangis karena terjadi penyesalan. Dengan demikian kaum muslimin, mari kita tetap berbuat kebaikan dimanapun kita berada. Yang kelima, wallazina iza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullaha fastaghfaru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah. Orang yang bila berbuat zalim, berbuat aniaya, berbuat dosa, berbuat salah, cepat istighfar, minta ampun kepada Allah, ingat Allah dengan segera. Jangan ucapan-ucapan lain yang keluar dari lidah kita, tapi yang keluar adalah astagfirullah. Cepat minta ampun kepada Allah, karena dosa sekecil apapun akan menjadi batu sandungan untuk kita, yang akan menyebabkan kita mendapat siksa dan azab dari Allah. Kita yakin selama ini kita yang hidup sudah banyak berbuat dosa, sudah banyak berbuat khilaf. Segera minta ampun kepada Allah. Jika terjadi ucapan-ucapan yang tidak baik, perbuatan-perbuatan yang salah, cepat ungkapkan kalimat astagfirullah, saya minta ampun kepada Allah. Itulah orang yang bertakwa, bukan kata-kata yang kotor, bukan kata-kata yang lain yang diucapkan, tapi hanya kalimat istighfar astagfirullah. Dengan demikian kaum muslimin, mudah-mudahan semua kita yang hadir pada saat ini di Masjid Raya Sumatera Barat akan bisa menjadi orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah. Perlihatkanlah kepatuhan dan ketaatan kita kepada Allah dimanapun kita berada. Jauhi semua larangan-larangan Allah dan larangan Rasul. Walaupun kita sempat tergoda, tergiur berbuat sesuatu, tapi cepat ingat Allah, cepat kita dekatkan diri kepada Allah. Insya Allah kita semua akan termasuk orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah dan akan bisa mewarisi surga yang disediakan Allah, yang luasnya seluas langit dan bumi. Wa'iddat lil muttaqin, disediakan surga tersebut untuk orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah meridai kita semuanya. Terima kasih, banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.